warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Maulani, NIM 18030058 dari Prodi Matematika, jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Padang. Di video presentasi kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil praktikum analisis regresi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dera Helma. Nah, ini merupakan data yang akan saya coba olah nanti menggunakan aplikasi Minitab versi 16. Terdiri dari 20 data, ada variabel X, variabel Y, variabel X2, X4, X6, dan X7. Oke, praktikum yang pertama yaitu membentuk matriks plot. Langkah-langkahnya kita pilih graph pada menu bar di Minitab, lalu kita klik matriks plot. Yaitu kita pilih simple atau bentuk tabel simple, bentuk matriks plotnya itu dalam bentuk simple, dan kita klik OK. Ini akan muncul bentuk seperti ini pada hasil Minitabnya. Ini merupakan matriks plot dari Y, X1, X2, X4, X6, dan X7. Untuk interpretasinya yaitu terdapat hubungan yang linear antara Y dengan X1, X2, X4, dan X7. Nah, hubungan kelinearan ini kita lihat dari apakah titik-titik ini dia membentuk garis atau tidak. Terlihat dari hubungan Y dengan X1, di sini kita dapat membentuk garis seperti ini. Pada X2 kita juga dapat membentuk garis seperti ini yang sama dengan X1, X4 juga demikian, dan di X7 juga demikian. Nah, sedangkan di X6 karena titik-titiknya terlalu tersebar sehingga menurut saya itu tidak membentuk garis. Membentuk model regresi. Langkah-langkahnya yang pertama kita pilih start pada menu bar Minitab, lalu kita pilih regression. Kita klik regression dan selanjutnya kita pilih fit regression model. Langkah ketiga yaitu kita masukkan variabel Y pada kolom response dan kita masukkan variabel X1, X2, X4, X6, dan X7 pada kolom continuous predictors. Lalu kita klik OK. Akan muncul hasil output di Minitab seperti ini. Ada tabel analisis of variance, ada tabel coefficients, ada tabel model summary, dan tentunya ada model regresi yang didapatkan. Nah, untuk melihat R kuadrat, kita perhatikan nilai pada tabel model summary pada R kuadrat. Nah, nilainya yaitu 62,63%. Artinya sebesar 62,63% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X1, X2, X4, X6, dan X7, dan sisanya sebesar 37,37% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model. Mungkin saja disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model, yaitu uji signifikansi model. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel regresor secara bersama-sama mempengaruhi model regresi atau tidak. Di sini yang akan kita perhatikan yaitu tabel analisis of variance dari hasil output Minitab tadi. Kita lihat p-value dari regresinya yaitu sebesar 0,01. Karena tadi diperoleh nilai p-value-nya sama dengan 0,01, artinya kita dapat terima H1 di mana delta I tidak sama dengan 0 baik untuk I paling kurang 1, baik I1
baik I1, I2, I4, I6, I7. Kesimpulan yang dapat dari uji signifikansi model yang pertama yaitu X1, X2, X4, dan X1, X2, X4, X6, dan X7 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X4, X6, dan X7. Dan yang ketiga yaitu model layak digunakan. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan. Analisis selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Di sini kita perhatikan tabel koefisien, kita lihat p-value dari variabel. Nah, di sini terdapat nilai p-value 0,09 untuk X2. Artinya, X2 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X4, X6, dan X7-nya juga ada pada model. Yang berarti koefisien regresi beta 2 signifikan dengan taraf kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada analisis regresi ada 5. Yang pertama uji kelinearan, yang kedua sigma E epsilon I sama dengan 0, yang ketiga kesamaan variansi, yang keempat sampel acak, yang kelima yaitu Gala tidak berkolerasi. Dalam uji asumsi klasik yang pertama yang kita lakukan yaitu kita pilih start, lalu regression lagi, dan kita klik fit regression model. Selanjutnya kita masukkan variabel Y pada kolom respons dan variabel X tadi yaitu X1, X2, X4, X6, dan X7 pada kolom continuous predictors dan kita klik graph. Pada kolom perintah klik graph, kita klik atau kita centang yaitu 4-in-1 dan kita klik OK. Hasil outputnya yaitu seperti ini, ada 4 grafik. Yang pertama grafik normal probability plot, grafik versus fits, grafik histogram, dan grafik versus order. Pada worksheet Minitab, kita tinggal pilih storage, kita centang kolom residualnya, lalu kita klik OK. Nah, untuk menampilkan Durbin Watson statistik pada output Minitab, kita klik result, lalu centang Durbin Watson statistik dan kita klik OK. Akan muncul hasil output seperti ini, ada tambahan resinya untuk setiap variabel. Nah, ini untuk hasil output Minitab, ada model regresinya, tabel koefisien, model summary, analysis of variance, fit and diagnostic for unusual observation, dan Durbin Watson statistik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu kelinearan. Kita perhatikan grafik versus fits ini. Karena titik-titik di sekitaran ini tersebar dan tidak memiliki pola khusus, dapat kita katakan kalau model ini linear, sehingga asumsi kelinearannya terpenuhi. Selanjutnya kita akan menghitung sigma epsilon I sama dengan 0. Nah, untuk menghitung sigma epsilon I, kita cari rata-rata dari setiap resi ini dikurang dengan rata-rata resi keseluruhan. Nah, didapat hasil yang saya olah dengan menggunakan Excel, yaitu sigma epsilon I-nya sama dengan 0,00. Artinya asumsi sigma epsilon I-nya sama dengan 0 itu terpenuhi. Yaitu kesamaan variansi. Di sini kita juga memperhatikan grafik versus fits. Jika
titik-titiknya tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model ini juga dapat kita katakan linear. Artinya, asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Asumsi klasik selanjutnya yaitu kenormalan Galat. Langkah-langkahnya yang pertama, kita klik Start pada menu bar ini tab, lalu pilih Basic Statistik, pilih Normality Test, dan pada kolom perintah Normality Test, kita masukkan variabel resi, lalu kita centang Anderson-Darling, dan selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul grafik plot of resi seperti ini. Di sini kita perhatikan nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya besar dari 0,05 atau alfa yang kita ambil tadi sebesar 5%, maka H0 diterima. Artinya Galat berdistribusi normal. Nah, untuk pembuktian sampel acak, menurut buku Sembiring, tidak ada cara untuk memeriksa apakah terok yang diambil itu acak atau bukan. Hanya pelakunya yang tahu tentang hal itu. Jika teroknya diambil bukan secara acak, tidak ada cara apapun lagi yang dapat kita lakukan untuk menjadikan model tersebut bersifat acak. Selanjutnya, tahap uji asumsi klasik yaitu Galat tidak berkolerasi. Pada penjelasan buku Sembiring, rentangan nilai Durbin-Watson yaitu D besar dari 0 dan D kecil dari 4 terbagi dari 3 poin. Jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada korelasi. Dan jika nilai D dekat ke 4, maka dapat diindikasikan bahwa autokorelasinya negatif. Nah, di sini kita perhatikan hasil output dari Durbin-Watson statistik yang sudah kita olah tadi. Nilainya yaitu 1,68814. Nah, ini bisa kita dekatkan kedua. Artinya, asumsi Galat tidak berkolerasi terpenuhi. Kesimpulan dari uji asumsi klasik yang kita lakukan tadi yaitu semua asumsi terpenuhi, baik kelinearan, sigma, epsilon i sama dengan 0, kesamaan variansi terpenuhi, Galat berdistribusi normal juga terpenuhi, dan Galat tidak berkolerasi juga terpenuhi. Hal ini data yang kita punya tidak perlu ditransformasi. Ke praktikum yang terakhir yaitu pembentukan model terbaik. Sebelum melakukan atau menentukan model terbaik atau model yang akan direkomendasikan, kita perlu perhatikan bahwa masing-masing peubah sudah linear, variansi dan Galat sudah sama, Galat sudah normal, dan pencilan tidak lagi menjadi persoalan. Nah, metode dalam pembentukan model terbaik yang pertama yaitu metode seleksi maju atau forward selection. Langkah-langkah di Minitab yaitu kita pilih start, lalu kita pilih fit regression model. Seperti biasa kita masukkan nilai Y, kita masukkan nilai variabel X1, X2, X4, X6, dan X7, lalu kita pilih stepwise. Pada kolom regression stepwise, pilih metode forward selection dan ganti alfanya menjadi 0,05. Lalu kita klik OK. Hasil output seperti ini. Sebelumnya model ini saya lakukan penanganan pencilan dan ada 3 baris yang disisihkan. Lalu ini merupakan model regresi yang didapat dengan metode forward selection atau metode seleksi maju. Modelnya yaitu Y sama dengan min 17,25 ditambah 0,003965x2 ditambah 0,262x7. Metode selanjutnya yaitu metode seleksi mundur atau backward elimination. Langkahnya juga sama dengan metode forward, cukup ganti di kolom regression stepwise-nya dengan metode backward elimination. Ini merupakan model regresi yang dibentuk dengan metode seleksi mundur, Y sama dengan
min 26,70 ditambah 0,002499x2 ditambah 0,1270x4 ditambah 0,00844x6 ditambah 0,2308x7. Metode dalam pembentukan model terbaik selanjutnya yaitu metode bertahap atau stepwise. Langkah-langkahnya juga sama dengan metode forward, dan ini merupakan model yang didapat dengan metode stepwise atau metode bertahap. Nah, perbedaan langkahnya hanya pada pengisian alpha. Kalau tadi cukup alpha to enter, sekarang ada dua, alpha to enter dan alpha to remove. Semua kedua alpha ini kita masukkan dengan nilai 0,05 dan kita klik OK. Metode yang terakhir dalam pembentukan model terbaik yaitu metode semua kombinasi yang mungkin. Metode ini merupakan metode yang lebih rumit dan cukup panjang ketimbang ketiga metode sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita membuat semua kombinasi yang mungkin dengan semua peubah yang kita punya. Di sini saya membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok A yaitu kombinasinya hanya satu peubah saja, x1, x2, x4, x6, x7. Dari kelompok A ini kita perhatikan mana kelompok yang memiliki nilai R kuadratnya terbesar. Di sini dapat kita lihat bahwa kelompok A2 memiliki R kuadrat yang lebih besar dibanding lainnya, yaitu sebesar 47,05%. Pada kelompok B juga seperti itu. Di kelompok B yaitu kelompok dengan kombinasi peubah sebanyak 2 variabel, x1, x2 sampai dengan x6, x7. Di sini juga kita perhatikan model mana atau kelompok mana yang memiliki nilai R kuadratnya paling besar. Nah, di sini dapat kita lihat kelompok B7 memiliki R kuadrat paling besar yaitu sebesar 61,95%. Kelompok C, kelompok dengan kombinasi peubah sebanyak 3 dari x1, x2, x4 sampai dengan x4, x6, x7. Di sini juga kita perhatikan kelompok mana yang memiliki R kuadratnya paling besar, karena di sini ada dua kelompok yang nilai R kuadratnya tidak jauh berbeda, hanya beda koma saja, yaitu 71,05% dan 71,70%. Sehingga dua kelompok ini yaitu kelompok C4 dan C5 kita masukkan ke dalam tabel persamaan model terbaik. Di kelompok D yaitu kelompok dengan kombinasi peubah sebanyak 4 variabel. Ada x1, x2, x4, x6 sampai dengan x2, x1, x6 dan x7. Di sini terlihat bahwa kelompok D3 memiliki R kuadrat terbesar yaitu sebesar 81,63%. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok dengan kombinasi peubah sebanyak 5 variabel, artinya semua variabel itu masuk ke dalam model dalam pembentukan modelnya, dan nilai R kuadratnya didapat yaitu 86,98%. Setelah tadi kita melihat semua model, kita lakukan semua kombinasi untuk semua peubah. Ini merupakan tabel kelompok persamaan tabel terbaik. Ada A2, B7, C4, C5, D3, dan P1. Ini merupakan tahap kedua dalam pembentukan model terbaik dengan metode semua kombinasi yang mungkin. Di sini kita perhatikan nilai fifth dari semua kelompok, mana yang memiliki nilai fifth variabelnya itu lumayan kecil. Nah, di sini yang terpilih yaitu kelompok D3 dengan nilai fifth x2-nya 1,44, x4-nya 1,55, x6-nya 1,18, x7-nya yaitu 1,09.
dengan nilai R kuadrat 81. Nah, pada tabel ini yang kita perhatikan yaitu nilai V yang lumayan kecil dengan R kuadratnya yang lebih besar atau lumayan besar. Kita masuk ke tahap terakhir dari praktikum analisis regresi, yaitu mengambil suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam pembentukan model terbaik ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan prediksi, model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan min 32,58 dikurang 0,003871 ditambah 0,002710x2 ditambah 0,1539x4 ditambah 0,00884x6 ditambah 0,428x7. Kenapa model ini dipilih? Karena pada model ini semua peubah bebas memberikan pengaruh terhadap respon Y, sehingga model ini makin baik dalam memprediksi Y. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan tujuan pengendalian. Model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan min 26,70 ditambah 0,002499x2 ditambah 0,1270x4 ditambah 0,00844x6 ditambah 0,2308x2. Alasannya yaitu variabel bebasnya lebih sedikit tetapi memiliki nilai R kuadrat yang cukup tinggi. Dari dua kesimpulan di atas, saya coba rekomendasikan model terbaiknya yaitu Y sama dengan min 26,70 ditambah 0,002499x2 ditambah 0,1270x4 ditambah 0,00844x6 ditambah 0,2308x7, di mana variabel Y dipengaruhi oleh X2, X4, X6, dan X7. Nah, untuk pembentukan model terbaik ini sebenarnya tidak bisa diambil secara mutlak karena itu tergantung tujuan pemodelannya dan juga tergantung kegunaan modelnya digunakan untuk apa. Sehingga model yang dipilih ini belum tentu mutlak sifatnya, bisa jadi model yang lain lebih baik untuk suatu tujuan tertentu. Demikian analisis regresi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.